Ya. Ya. Jadi satu komando namanya. Ya, betul. Biar tidak saling kita atur lah, kita komunikasikan. Tidak apa-apa. Ya. Makanya kami juga kan menginginkan Siap. dari teman-teman PKL. Siap. Mau teman-teman PKL ini kemana? Di dua. Kami fasilitasi, kami mediasi ya Mas ya. Mas Mokar, mari kita komunikasi dulu. Makanya ya kita tetap berdoa di sini, ini banyak rezeki dia deh. Amin. Oke. Iya. Nice. Pertama terima kasih banyak ya kehadirannya. Jadi kita bergerak atas regulasi yang ada, sudah clear kalau itu. Yang kedua, kita tidak melarang orang berjualan, karena itu masyarakat kita. Tapi kita hanya memindahkan tempat. Jadi tidak ada larangan berjualan, hanya tempatnya aja kita pindahkan ke food colony. Nah, food colony ini kami sudah men-setting. Jadi di mana tempat parkir, di mana tempat mainan, dan di mana tempat yang ada PKL di Arek Lancor. Kami berpikir Arek Lancor itu seperti drive-thru. Jadi sepeda motor, ketika kita melihat ada makanan yang kita sukai langsung berhenti, sehingga terjadi penumpukan arus lalu lintas. Ya. Oleh karena itu, konsep di food colony ini adalah kami akan membuka akses dan masyarakat bisa menggunakan sepeda motornya dan mobilnya muter. Makanya kami tempatkan di semua PKL yang terutama Arek Lancor itu ada di sisi tembok sebelah timur. Tembok sebelah timur itu masih ada kurang lebih 4-5 meter untuk arus sepeda motor dan mobil. Sehingga prinsip drive-thru itu tetap. Nah, kalau ini sudah dikumpulkan di sini, insya Allah masyarakat juga akan ke sini. Harapan kami menghimbau melalui ini, melalui teman-teman UPD awalnya adalah mohon jangan membeli di Arek Lancor. Itu hak himbauan kami. Agar kalau membeli ke food colony saja. Saya kira ini sebagai pengantar teman-teman. Untuk setan yang sudah ada, Bapak? Nah, maksudnya kios. Ya, kiosnya sudah. Jadi pemikiran kami itu sudah kami pikirkan step by stepnya. Artinya, yang penting kumpul dulu. Dengan mengkomunikasikan dengan yang ada di sini. Kalau mereka mengatakan, wah Pak, tidak layak dan sebagainya, mari kita rembuk lagi. Tapi paling tidak, PKL itu kita pindahkan dulu. Ini tahap pertama. Sehingga nanti bagaimana yang ada di sini. Sini nih kiosnya masih ada yang kosong, masih kosong 220. Yang ada di sini ini. Yang bertahan ini. Jadi sekali lagi, kami hanya ingin memindah dulu. Ya. Penataannya sementara ini mainan, makanan dan sebagainya. Karena kami kalau dipaksakan ke sini, lagi-lagi ngomong, Pak, tidak fasilitasnya, tidak ini dan sebagainya. Makanya langkah awal kami adalah menata di sini dulu. Yang penting PKL masuk. Nanti penataannya bagaimana kita komunikasikan nanti di dalam. Saya kira itu. Kalau misalkan ada yang melanggar, masih tetap berjualan di sana nanti malam atau nanti sore? Teman-teman semua, langkah ini sudah 1 bulan kami rencanakan. Dan kami juga memikirkan contoh hari ini. Ya, contoh hari ini. Kami masih standby di sana. Jangan-jangan kita pulang, mereka datang lagi. Maka kita standby-kan di sana. Dan standby ini Dishub dan Satpol setiap harinya kami kerahkan 55 personil. 24 jam, Pak? Hah? Iya. Sip-sipan 2. Sampai jam. Ulangi. Sampai jam berapa? Jam berapa Pak Yusuf? Terakhir. 14 sip sampai jam 9. Sorry ya, mohon maaf ya. Ini Dari pagi, ya, dari pagi ganti shift pukul setengah dua, ganti lagi dengan shift berikutnya. Ini kita lakukan sejak tanggal 7 Januari dan ini akan kami agendakan sampai tinggal tanggal 31 Januari. Apakah langsung dipindah nanti kalau ada yang muncul? Sama.
Sama, tapi dengan catatan kami persuasif dulu, kayak kemarin, kayak tadi. Ya, kita himbauan lah. Kami tidak ingin ada konflik fisik, kontak fisik dan semuanya. Tetap himbauan. Ya kayak Untuk mensiasati pelanggar-pelanggar yang lain seperti misalkan di Jalan Jogosole ataupun Jalan Kabupaten, khususnya pedagang buah. oke. Jadi kami sementara ini, ayo kita tidak mungkin sporadis bisa diselesaikan. Kita step by step. Mulai dari arek lancor yang setiap waktu kami dipertanyakan terus dalam hal penegakan regulasi. Nah, kita titik awalnya ada di sana dulu. Dan mohon dukungan dari seluruh masyarakat. Tidak ada gunanya ikhtiar kami itu kalau tidak ada support dari masyarakat. Terakhir Pak, apakah ada fasilitas tambahan untuk PKL yang belum menempati stand di sini Pak? Salah satu contoh, Seperti tenda atau apa gitu? salah satu contoh kami sudah mempersiapkan tenda, tapi tidak kami keluarkan dulu. Ya, jadi ketika ada keluhan masalah tenda, Pak Kadis Perindak sudah menyiapkan tenda. Ya, cuma kita ingin tahu dulu. Yang penting kumpul aja dulu, ayo. Bagaimananya kita komunikasikan di dalam. Artinya di food colony. Kalau fasilitas tenda sudah siap, tapi tidak kita keluarkan untuk saat ini, karena posisi biar tahu dulu kondisi pemindahan area lancor. Karena area lancor datanya ini bervariasi karena bergantian. Nah, nanti kalau sudah clear semua, maka kami akan siapkan fasilitas berupa tenda. Kami siapkan. Rencananya ini kemarin itu tenda. Ya teman-teman ya, rapat kita itu tenda semua. Tapi khawatir juga kurang kondusif dalam pengaturan. Sementara tahap pertama kita masukkan dulu. By data, kan ini by data Pak ya. Artinya Ya. kalau misalkan ada domisili yang luar Kabupaten Pamekasan bagaimana Pak? Kita akan bicara PKL, Pak. Iya, PKL yang dari luar Kabupaten Pamekasan bagaimana itu Pak? Sementara ini fokus kita ke PKL, belum mendata alamat. Kalaupun misalkan ada dari kabupaten lain, ya kita mungkin rembuknya beda lagi. Ya. Bagaimana untuk PKL buah, Pak? Apakah juga masuk ke food colony? PKL PKL buah, yang pakai mobil. Kan yang digadang-gadang macet kan karena PKL buah, Bapak, untuk daerah Relancor. ya, sementara ini untuk PKL buah dari kami melakukan operasi dari tanggal 7 ke belakang itu relatif tidak menempati di sana. Nah, kebetulan kita tawarkan di sini belum ada yang berminat. Versinya Pak Kadiscop. Tidak perlu tempat relokasi. Iya, masih belum ya. Lagi? Yang paling terakhir Pak, berkaitan dengan kemacetan di seputar area Lancor kan tidak hanya karena PKL Pak. Ya. Untuk parkiran di lahan BC parkir itu, BC itu dan kan Bank bagaimana, Jatim Pak? Bapak. itu sampai 2 garis. Bea cukai 2 garis Cukai itu, Pak. dan Separuh Bank jalan Jatim kan yang itu digunakan. hanya sisa 1 bodi mobil, Pak. Jadi gini Bapak Ibu, teman-teman semua Bapak Ibu. Ada agenda kita itu memanfaatkan parkir yang di lahan Pak Jabir, kalau sampaikan Pak Jabir. Agenda kita gitu ya. Tapi ini belum, masih wacana yang mau kita wujudkan. Gimana Pak Jabir? Baik, terima kasih. Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Sekda. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan melalui Pak Bupati sedang merencanakan green design area Lancor, yang salah satunya mengakomodir kepentingan kerjasama perparkiran antara Bank Jatim, Cukai, dan yang lainnya mungkin. Juga mengakomodir perparkiran rencana revitalisasi Masjid Jami sebagai wisata religi, dan itu sedang dilakukan desainnya oleh DLH. Ini rencana besar untuk memastikan lingkar area Lancor itu Jalan Panglima Sudirman, Slamet Riyadi, dan Mas Sekit nanti benar-benar bersih dan semata-mata untuk kepentingan sistem transportasi kendaraan dan orang. Ya. Jadi sudah ada agenda ke sana karena memang sampai hari ini kita tahu betul mereka sampai 3
ditambah lagi kalau pagi Nurul Hikmah. Ya. Ya kan, gitu ya. Itu agenda-agendanya. Jadi teman-teman, ini langkah awal kita pemerintah kabupaten untuk penertiban pelan-pelan. Artinya kita tetap menggunakan regulasi dan ini bertahap. Tidak langsung sporadis. Saya yakin tidak mungkin bisa. Yang penting kita sporadis punya semangat yang sama. Siap. Oke. Terakhir Bapak.